Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, law ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannaw an takuna sanatu kulluha Ramadan. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhun nabil karim. Yang dirahmati Allah, seluruh jemaah yang tersisa di dalam ruangan masjid ini, baik yang masih kokoh ataupun yang sudah bersandar, mudah-mudahan sisa-sisa kekuatan kita hari ke-28 ini hendaklah dicatat Allah menjadi suatu pahala. Yang pertama, pembahasan kita, Ramadan ini bisa mengedukasi, mendidik kita bukan hanya di bulan Ramadan saja, sampai kalau dapat sampai sakaratul maut lah. Maksudnya apa? Di dalam Ramadan ini nilai paling plus pahalanya, Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah sempurnakan pahala orang yang sabar dan Allah luaskan tanpa batas. Sabar ini, sabar lahir batin ini. Menengok penceramah harus sabar. Isinya tak pas pun sabar juga, kena awak puasa. Tetapi orang yang sabar itu tak pernah mengkambing hitamkan puasa. Kau bagus-bagus cakap kau, puasa aku nih, ku tempeleng kau nanti. Itu namanya mengkambing-kambing hitamkan. Asal apa sedikit masalah, aku puasa ini, pecah nanti kepala kau. Ya, itu bahasa-bahasa seperti itu. Belum duduk lagi. Belum duduk lagi tauhidnya itu, ubudiyahnya kepada Allah, bentuk seremonial. Kapan kita menengok ya orang yang merusak hati di dalam puasa ini? Waktu di jalan, nggak boleh jalan itu macet. Coba belajar kita di dalam hiruk pikuknya manusia di satu tempat. Mungkin bapak pergi ke Carrefour atau apa sebagainya. Aku memang dari dulu ku hindari itu. Mau Carrefour, mau Tamrin, mau apa, nggak mau. Diajak nyonya, kau ajalah sendiri, karena kau lebih sabar dari aku. Balik ke rumah Merah Padang aja. Tak sempat berdiri lama, terduduk langsung. Bentar aja duduk di musola rumah, pum, langsung terlentang. Kenapa? Ya, karena mencari masalah. Jadi kalau kita kait-kaitkan, ya, payah kali kita memerdekakan batin kita ini di dalam beribadah.
Apalagi Ramadan ini gandengkan sholat, puasa, zakat, infak, sedekah. Ini 3 dimensi ini jangan lepas nih. Dalam puasa ini yang tak pakai masker silakan senyum sama kawannya yang pakai masker. Tapi kalau sama-sama pakai masker, ya, kita senyum pun tak tahu orang. Dibahas sama kawan, melotot aja mata kawan itu. Aku. Padahal udah senyum dia di dalam masker. Ini merusak pahala puasa lagi, berburuk sangka. Penyakit-penyakit itu memang ada. Corona ada. Corolla, apa lagi? Kijang kapsul, memang ada. Ya, kita ngapain pula apa? Udah kita nikmati aja. Maka ibadah apapun, ya, sur tak sur sama imam di masjid itu, jangan merusak hati. Tapi kalau ada imam yang dia sudah tahu jemaahnya tak suka sama dia, usah maju-maju jadi imam. Itu haram hukumnya. Karena udah tahu orang tak suka sama dia. Masalah khilafiyah, masalah paham, usah itu ya dibesar-besarkan. Awak kan rindu, ya Allah matikan aku husnul khotimah, matikan aku husnul khotimah, kata awak. Tapi hidup husnul khotimah pun tak pernah. Hidup dululah husnul khotimah. Cantikkan hubungan sama Allah, cantikkan hubungan sama manusia. Dua ini aja udah paten, dapat itu. Ini hati kita. Nah, coba kita uraikan dulu. Dua pemain. Pemain luar namanya setan. Kalau ada bapak-bapak sedang marah merah padam wajahnya, jangan didekati, jauh awak. Kenapa kau tinggalkan uak itu? Kau tengok, uak itu sedang kesetanan. Itulah marah, nampak. Yang paling berbahaya di dalam, ya, kita bersilaturahim, mungkin sampai dalam masjid ini, ya, keiblisan. Ini jarang sebut orang, keiblisan. Kenapa? Iblis ini kan pemain dalam. Hatiku benci aja nengok bapak, hati bapak menengok aku benci juga. Tapi setiap jumpa di masjid ini, kita selalu senyum dalam kebencian. Gimana menyelesaikan dosa itu? Pikir awak udah paten juga, berat. Nah, dari mulai hari ini jadikanlah sabar ini sebagai edukasi, atau Ramadan ini jadi pembelajaran kita untuk menyempurnakan, ya, isi cover. Besok malaikat mau berangkat, koper-koper udah disusun. Koper ini terbagi 3, besarnya sama. Ada koper berat, koper sedang, ada koper-koper yang melayang. Itulah besok maghrib dibawa malaikat. Nah, koper siapa yang melayang? Tak ada pahalanya. Nah, maka saya sampaikan kepada Bapak seluruh jemaah yang dirahmati Allah, sifat keiblisan ini dapat menghancurkan seluruh amal ibadah. Ustadz dongki sama ustadz, ustadz memfitnah ustadz, ustadz taksur sama ustadz. Ini perkara 3 huruf aja, sur sama taksur. Aku nggak mau memakai nama jemaah karena tingkat awak yang macam begini, gini aja, pembahasan ustadz aja. Batin dipecat jadi BKM, diharamkan yang masuk masjid. Tak suruh aku nengok BKM yang baru itu. Batinnya sholat juga Allah, putar usul itu. Tapi kopernya kosong. Kenapa? Jawabannya, ya, batin tidak pernah suci. Jangan mimpi kita
amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat memerdekakan hatinya adalah orang yang tidak pernah mencari-cari salah orang. Merdeka itu. Hidup ini singkat aja. Berpikir pun juga harus tepat. Apa yang mau kita cari? Rata-rata ya, kalau udah keluar dari dunia hitam, maksudnya dulu rambutnya hitam, sekarang udah putih, apa mau dicari? Hanya menunggu sakaratul maut. Yang kita siapkan itu aja. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dengan rajin mengingat Allah, hati pasti bahagia. Rajin mengingat Allah, hati akan tumbuh rasa takut, khauf ilallah. Ini salat tidak ada yang apa? Yang aman, tak pernah nyaman. Masjid cantik. Ada spesial itu mengintip imam tarawih. Wak semalam mampus. Bahaya kali ini. Lambat betul. Imam lambat dipecat. Siapa mecat? BKM. Hati-hati. BKM bisa masuk neraka, bisa. Imam yang lambat itu sempurna bacaan, tapi kena jemaah taksur, udah dipecatlah ustaz tadi. Yang dipakai ustaz yang tercepat di dunia. Padahal tarawih artinya solsan, solat santai. Santai aja kita tarawih ini, nikmati Ramadan, ya. Kenapa? Ada pertanyaan di akhir Ramadan ini, mana lebih sedih? Ditinggalkan atau meninggalkan? Menurut Bapak lah. Gimana kira-kira? Mana lebih sedih? Ditinggalkan atau meninggalkan? Ditinggalkan kan Pak? Sedih. Kenapa? Anak semata wayang awak, udah paling awak sayang, manja betul sama awak. Nikah dia sama orang, dibawa ke luar negeri. Bekas dia tadi berangkat pulang awak dari Kuala Namu, nengok rumah ada pakaian dia, nampak awak lagi, jatuh air mata tuh. Kenapa? Kena ya, hati terpaut kepadanya. Di antara seluruh kita jemaah, begitu besok berangkat si Ramadan, berapa orang yang menangis? Tinggal itu aja. Si Ramadan berangkat besok, awak mau ditinggalkan oleh si Ramadan. Bapak habis nanti tausiah 30 menit nih. Ini udah berapa menit? 15 ya, tinggal 15 menit lagi. Bapak pun siap-siap ambil mobil, rap, berangkat langsung belikan ya yang namanya Bingka Ambon Julaika. Kenapa? Si Ramadan besok nak berangkat. Kok sayang kali Bapak? Banyak catatan batinku sama dia. Maka kalau kita tengok, istri kalau udah sayang betul dia sama suami, setiap suami mau kerja, nggak pernah tangan dia tuh lepas dari pegangan pada suami. Minimal kerah bajunya di bolo-bolonya. Tapi kalau udah dapat awak istri mati rasa, awak berangkat pun muka bini pun tak nampak lagi. Itu mati rasa. Nah itu mau pergi, dia pergilah. Nggak ada nangis kita. Kalau nggak percaya Bapak renungi, tes. Siapa yang Bapak bini pergi, Bapak nangis. Tapi bininya pergi, ya suaminya merdeka banyak. Merdeka apa maksudnya? Ya, bisa dia membenah-benahi rumah. Kalau enggak salah aja. Awak benahi rumah, jangan situ. Ini gini-gini. Kalau dapat bini yang lancip Pak, sakaratul mautnya cepat itu. Jadi maka saya sampaikan pada kita, tengok kenangan. Siapa Bapak mau berangkat bekerja luar kota hanya setengah bulan,
Istri itu sayang betul sama suami. Dilepasnya tapi jatuh air matanya. Bukan sebatas jatuh air matanya, disindirnya suaminya. Jangan kau tinggalkan aku. Hancur babak belur situasi itu. Kenapa? Ketat pautan hati itu. Nah, inilah sama Ramadan. Tinggal besok lah. Bapak kenapa menangis ditinggalkan Ramadan? Bapak itu singkat aja menjawab. Tidak ada aku dapat lagi Ustaz. Yang pertama di saat aku membaca Al-Quran, pahalanya dibesarkan Allah, hanya ada di dalam Ramadan Ustaz. Yang kedua, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ulama-ulama masyhur dulu Ustaz, begitu masuk Ramadan gembiranya luar biasa. Kenapa mereka gembira? Hanya satu yang buat mereka gembira. Apa itu? Dosaku diampunkan, dosaku diampunkan. Itu aja. Ulama-ulama dulu. Itulah membuat dia sedih. Kalau sempat si Ramadan pergi, ada dosaku, mungkin dapat pengampunan Allah. Karena ya, keagungan keistimewaan Ramadan ini luar biasa. Itu aja, satu aja, tak usah banyak-banyak, asal diampunkan Allah dosa kita, udah aman. Dari mulai sakratul maut sampai alam barzakh kita, sampai bahkan Allah jagakan jasad dan roh kita. Itu aja. Ya, kalau kita tengok kan lugu-lugu kita semua kan, padahal kalau mau dikaji dari awal, ini kan pemain-pemain lamanya semua ini. Mana ada tak ada dosa? Olah sana, olah sini, komisi kawan pun temakan hawa. Cak ingat ni kan? Mana yang agak-agak tunduk wajahnya, itu pemain juga itu. Gitu dia. Maka Allah sangat sayang kepada orang, seorang yang berdosa tapi cepat menginsafi diri, diakuinya dosa itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampunkan dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Udah, yakin aja kita. Tidak perlu kita halu ya, keluh kesah. Ngapain? Usah dibeber-beber, dicurhat-curhat kali ya, mainan awak masa lalu. Curhat sama Allah. Wa ila rabbika farghab. Tumpahkan segala harapan kepada Allah. Udah. Ya Allah, aku adalah makhluk yang bergelimang dosa. Akui aja terus. Tenang batin awak. Kalau orang yang tenang batinnya, pasti enak dia beribadah. Solat pun khusyuk dia. Kenapa? Batin ini bersih. Bagaimana mengkhusyukkan solat? Tumbuhkan waktu sebelum mengangkat takbir, khauf ilallah, takut awak sama Allah. Mulai terlatih. Ini kadang-kadang awak kan aneh-aneh aja. Samping awak ngejar-ngejar kaki awak, udah gelisah awak solat. Capek aku ngelak-ngelak kan ya Ustaz, dikejar-kejar juga. Ya. Udah belajar aja macam di Mekah. Mekah itu berapa? 52 firqah. Bukan enggak luar biasa itu. Tinggal 21 firqah lagi. Kalau itu kiamat-kiamat lah itu. Nggak ada berkelahi-kelahi. Santai. Allahu Akbar. Awak lipat, dia lurus. Bapak tengok itu kan, waktu di Mekah kan, lurus. Sebelah awak pula. Habis itu ibu-ibu top. Dilangkahinya awak. Macam aku ni lah, ukuran badan aku ni dilangkai bikin ibu-ibu di Mekah. Di muka aku pula dia solat. Memang dia hitam, roknya tinggi. Solat di muka aku. Pas dia sujud kan berkolong roknya tu di muka aku pas Masjidil Haram. Untunglah dia hitam, gelap aja pemandangan awak. Nah, itu mau ribut-ribut kan. Maka pada bapak kita semua ya, ingat aja, Ramadan dapat mendidik kita mensucikan hati kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan hati kepada sesama manusia. Nah, kemudian apalah membuat kita sedih ditinggalkan Ramadan?
Yang pertama bulan maghfirahnya itu, bulan pengampunannya. Yang kedua bulan kasih sayangnya. Hanya ada di dalam Ramadan. Yang ketiga peleburan dosa, yang selalu disebut idkum minan nar itu. Bahkan abunya aja pun tak nampak. Hanya ada di Ramadan. Kemudian apa lagi? Macam pengajian singkat ini, diamnya orang berpuasa dinilai sedang bertasbih di hadapan Allah. Tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah oleh Allah. Kan luar biasa. Maka waktu aku tausiah ini, ada yang udah dapat 2 pahala. Mendengar tausiah dapat, sambil dia tertidur, kan 2 pahala itu ya? Karena tidurnya orang puasa itu dinilai ibadah. Tidur sambil dengar, itu 2 pahala. Kalau nggak percaya tes lah. Tidur yang mana Ustaz? Nah kan itu pula, tidur lotih, tidur lelah. Ku kasihkan aja lah contoh, tapi tak usah untuk ke kita lah, istri aja ataupun ya keluarga. Istri tadi udah capek, pergi dia ke pajak entah kemana-mana dia, udah mau dekat jam segini, bantainya merajang-rajang cabai. Udah pisau jatuh di tangannya, cabai tadi pun jatuh, tidur dia duduk, nyut, sampailah 10 menit, baru dia sadar. Tidur itulah dicatat malaikat jadi pahala. Nah, bukan tidur pakai niat. Nah, karena tidur pakai niat, habis subuh ni anyut lah ini. Nah, itu kan tidur pakai niat. Ya. Jadi mungkin saja dalam majelis pengajian ini yang ditambah Allah lagi 3 pahala. Udah lemas sekali waktu, dibantainya bersandar mendengar pengajian ini, 3 pahala. Pengajian 1, tertidur 1, bersandar 1. Nah itu pun kalau dapat. Tapi kalau ditarik-tarik hadisnya, afdolul a'mali ahmazuha, seutama-utama amal yang sulit kita mengerjakannya tapi mampu kita melakukannya, bulat pahala sama Allah. Nah, jadi yang besar pahalanya siapa? Itu tuan guru kita tuh, dia tengah-tengah tak ada bersandar dia, itu bulat pahala. Jadi makin kebas pinggangnya, makin panas makin kebas kakinya, makin panas pinggangnya, bertahan sampai selesai. Ya, dari mulai kaki melipat sampai kaki belunjur, bertahan-tahanlah dia. Mulai dia telentang, berdiri, duduk, sampai tangan pun bercagak. Yang penting jangan jatuhlah dia ke belakang. Itu juga pahalanya, ya, dikasih Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Udah enak ini. Ya. Pahala yang mana yang Allah royalkan? Az-Zumar tadi. Allah sempurnakan pahala orang yang sabar dan Allah luaskan tanpa batas, ya, tanpa batas. Hanya ada di dalam, ya, pahala sabar. Udah sabar kali aku Ustaz. Lengketkan sabar dengan ikhlas. Sabar sama ikhlas sudah aku satukan Ustaz, tapi gelisah juga aku rasa. Apa penyimpulnya? Ada pengikatnya Pak. Apa itu? Maaf. Kunci pakai maaf. Anak awak bertentangan, sakit juga hati awak, tapi awak layani, belikan juga apa mau dia. Kenapa? Karena ayahnya pemaaf. Jelas kan? Mana ada, ya, suami tak tersinggung pada istri bertahun-tahun dia bersama. Ada kan? Tapi masih sekarang sakinah mawaddah warahmah. Walaupun sakitnah ku di sini, tapi awak tetap, ya, kunci juga pakai maaf tadi, aman. Dah, kemudian sebagai satu kesimpulan, kajian kita ini hanya 3 yang perlu diingat. Kepergian Ramadan, ya, ada rasa sedih atau biasa-biasa. Kedatangan Ramadan, ada gembira atau biasa-biasa. Kalau biasa-biasa berarti tidak ada lagi pautan hati. Nah, kemudian bagaimana Ustadz enaknya hidup ni? Kesimpulan ini ajalah diikuti. Yang pertama, hidup ni yang paling bahagia, hidup dengan hati.
Jangan mati hati. Hidup dengan hati maksudnya apa? Bercakap tu dengan hati, berbuat dengan hati, membaca Quran tu dengan hati. Quran ini pernah aku tes. Sambil bercabang pikiranku, rusak bacaannya. Itulah Quran. Kalau lurus pikiran kita, lancar, payah salahnya. Maka Quran itu janganlah dihapus-hapus. Satu ayat pun tak boleh dihapus, apalagi sampai 300 ayat. Gila nanti kita. Ya, 300 ayat pun tak dihapus. Datang dah kemari, biar ku hapus dia terus di dunia ni. Aku tak takut aku. Ya, kenapa? Itu sudah cukup menyalahi. Jemaah dirahmati Allah, syafaat yang pertama bukan syafaat Rasulullah. Syafaat yang pertama syafaat Al-Quran. Yang kedua baru syafaat Rasulullah. Heboh mencari syafaat Rasul, tapi Quran tak pernah dipelajari. Bodoh awak dengan Quran, nanti ditanya di akhirat, ditanya. Kan nak pikir enggak tanya, berapa tahun hidup? 70 tahun. Kenapa bodoh aja kau? Tapi dah aku kasihnya akal sama kau, kata Allah. Dah bertahan juga, kena juga yang bodoh tadi. Tapi yang pauk tidak. Memang dari lahir dia pauk, beda. Yang bodoh ni kena malas. Maka bapak-bapak kita semua, ya, walaupun terlambat, ya, biarlah aku terlambat daripada tidak sama sekali. Syafaat Al-Quran. Sehingga syafaat Al-Quran ini, orang yang baca Quran awak diam bisa sama pahalanya yang membaca sama mendengar. Itulah Al-Quran. Maka banyak orang sekarang udah pintar, tak mau lagi dia baca Quran, karena dia dibacanya, mendengar aja pun sama kok pahalanya. Jadi sampai mati tak tamat-tamat Quran. Nah, kemudian di dalam kita beribadah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, usahakanlah 7 kunci hati ini terjaga. 1. Hidup dengan hati. 2. Sucikan hati. 3. Merdekakan hati. Maksud sucikan hati, usah berburuk sangka pada Allah. Banyak mendengar, aku heran, asal puasa Allah direpetinya. Asal puasa panas saja kurasa. Coba, mau sejengkal matahari dari kepala, itu hak Allah, bantai situ. Usah diprotes-protes. Allah lebih tahu menempatkan hambanya. Maka doanya sikit aja. Pas sahur itu doa, ya Allah, matahari yang panas itu adalah hambamu, aku puasa ini juga hambamu, bumi yang panas ini juga hambamu, ya Allah. Cocokkan aku ataupun kami 3 dimensi ini di saat aku sedang puasa. Kan cocok. Aku itu aja doaku. Tak pernah aku rasakan panas. Mana-mana aku pergi, dingin aja. Orang dalam mobil aja, jalan. Masuk nanti ke masjid pakai AC lagi, sam lagi, ya. Aman aja, enggak ada kena panas. Cuma Bapak ingat Yasin ayat 82. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah tu jaga. Berharap awak dingin, tiba-tiba dalam mobil AC mati tanpa sebab. Masjid ini sedang tausiah, ram, mati. Nah, itu kalau Allah udah main kun fayakunnya, kita tidak ada apa-apanya. Gitu. Jadi awak rendah hati, tidak ada sok paten. Ya, aku jadi imam pun tak mau aku, tapi suruh azan mau aku. Nah, tak bisa aku jadi imam. Kenapa? Halanya tahu aku, pahala muazin lebih besar dari imam. Kenapa? Muazin ni calo yang diamplas, kisaran, dinaik-naikkannya sewa semua, padat motornya, baru masuk supirnya. Itulah imamnya. Untung tak tenggen supir tadi, ya, apa enggak terguling-guling mobil tu. Jadi maka, ya, udah agak setengah-setengah ingat, ya, lupa ingat.
Imamnya usah jadi imam lagi. Gitu dia. Jadi santai. Apalagi masjid ini udah sangat sempurna, hafiz Quran pula udah imamnya, ya kan Pak? Alhamdulillah, awak tinggal menyimak aja. Nah, kemudian jemaah dirahmati Allah, merdekakan hati. Usah berburuk sangka, usah menyimpan dendam. Biarlah aku hina di hadapan manusia, tapi aku dengan sabarku mulia di hadapan Allah. Kita kan sibuk harga diri sehingga lupa harga beras. Padahal harga beras diam-diam naik. Ya, minyak aja tengah malam bisa naik. Tak ada pembeli bisa naik, ya Pak. Aku pun heran. Carilah dulu pembelinya baru naik kan gitu. Ya. Tak tahulah kita. Memang itulah cobaan Allah. Kita bilang aja lah itu cobaan Allah. Mudah-mudahan ya berkah Ramadan ini Allah bersihkan Indonesia ini ya daripada fitnah, daripada kekacauan, daripada ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Diijabah Allah lah doa kita ini. Nah, kemudian yang keempat, usah keras hati. Ada bapak-bapak model kasar dia cakap, tapi Allah sayang. Hayya 'alas shalah. Ke masjid aku mampus pula nanti aku hari ini. Kasar aja dia cakap, tapi Allah sayang. Ada bapak-bapak cakap lembut, keraton betul kalau dia bercakap. Hayya 'alas shalah. Udah panjang lagu itu. Engkuai. Kan panjang kok waktu sholat asar. Kita baru bertemunya pula bentar lagi. Itu walaupun lembut dia, tapi Allah benci. Kau duakan aku, kata Allah. Maka hati-hatilah kita ya? Hindari keras hati. Dan kemudian meninggalkan Ramadan, jangan sampai kering mata. Kering mata itu apa? Hidupnya sampai hati. Sanggup membuang makanan di saat orang-orang di sekitar kita sedang membutuhkan makanan dan kelaparan. Yang keenam, lunakkan hati. Masalah apapun datang, sambut dulu dengan senyum. Tenang aja, hidup ini cobaan. Mana ada hidup ini sempurna? Cobaan semua. Istri, anak, cobaan. Ini enggak, tak lunak hati, stres bawaannya. Anak enggak pulang dari raya ini stres. Coba. Menantu polit stres. Biar aja situ. Maka hidup itu tarik benang merah. Sat. Aku berkawan sama orangnya, tapi tidak berkawan dengan konsepnya. Memang itu menantu aku, itu kelakuan dia. Memang itu anak darah dagingku. Kalau lebih besar madrasahnya dari luar yang diikutinya daripada aku, ya memang itulah takdirku. Masalah prahara rumah tangga nggak usah kita gelisah hari ini. Dari zaman Nabi Nuh itu kan kena keroyok, itu kan Nabi Nuh kena keroyok itu. Bini durhaka, anak durhaka, betul kan? Kena keroyok. Siapa yang bapak mengalami itu, berarti bapak masih ada darah Nabi Nuhnya sama bapak. Mau tahu bapak kena keroyok? Ada itu. Ya, jadi kepada kita semua jemaah dan rahmat Allah, yang terakhir, wa ila rabbika farghab, maksudnya usah meminta hati kepada orang yang tak punya hati. Jangan terlalu bersandar kepada makhluk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Enaknya hidup nih, jangan berpikir enggak enak. Tapi jangan merekayasa. Ya, tak sempat ngecat rumah, nikmati aja. Orang dulu kok lahir nggak bawa rumah, nggak punya rumah, kira-kira gitu. Udah nggak dicat usah. Nanti habis Ramadan baru awak cat. Ini kan awak kesetanan yang banyak, sampai lelah. Begitu besok malaikat berangkat, setan dilepas, kok setanan orang di bumi semua. Nah, aku suka tuh malam-malam keliling. Mencari yang aneh, ku foto, nyari yang aneh aja. Sampai jam 3 pagi laki bini membawa bersih gorden itu keliling keberayaan, pergi merelan, berputar-putar.
entah ngapain, entah siapa kali lah mau bertamu ke rumah dia. Menggeser lemari, membersihkan ini. Dah capek ibu tu. Bini capek. Terakhir tersandar, terduduk, minum air hangat jam 3 pagi, tertidur di sudut lemari. Bangun jam 9 pagi, itu pun dibangunkan orang. Wah, hari raya wah, katanya. Situ dia terbangun. Subuh lewat dan Idul Fitri pun lewat. Ini kenapa kerjaan apa? Budaya apa ini? Inilah yang kita stop. Santai aja. Aku lama juga mendidik nyonya seperti itu. Apa tujuan? Kau cantik-cantik kan? Ibadah, cantik kan? Duduk santai ya, kita duduk di teras malam takbiran itu. Nikmati, ya kan, setelah ditinggalkan Ramadan. Tanya-tanya sama bini, apalah kesan kau, kesan dan pesan sama si Ramadan tadi. Nah, kira-kira gitu. Jadi kita hari ini, bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita dalam perjalanan sisa-sisa kehidupan ini. Kita bersandar kepada Allah dan ingat, solat kunci utama menghindari yang namanya kemungkaran. Ya, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada sini tulisnya. Itu dia. Sesungguhnya solat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat berkelahi, solat memfitnah, solat buruk sangka, solat membuat kubu, solat membenci-benci sesama, solat juga. Nanti dihina bikin orang tak solat. Dihina orang tak solat. Solat koyo ngono. Mendingan aku ora solat, ora koyo ngono. Gimana? Pakai bahasa Jawa. Solat macam begitu kelakuannya. Bagus aku tak solat, tapi tak begitu kelakuan aku. Hina enggak? Maka tak cocok kita dengan ibadah ini, bahaya betul. Haji, politnya, dakinya mau dilelang, tak dikasih. 4 kali haji, 5 kali umroh. Politnya naudzubillah. Dihina orang juga. Haji koyo ngono. Mendingan aku ora haji, ora koyo ngono. Malu ustaz kegatelan. Ustaz koyo ngono. Mendingan bojoku ora ustaz, ora koyo ngono. Coba. Maka banyak kadang-kadang yang kelakuan hanya menyiram air comberan ke muka kita sendiri. Saya rasa ini saja kajian kita, karena aku tengok wajah-wajah sudah menjadi mahasiswa toke-toke ilmu semua, sesuai dengan foto di simpang, ya, ustaz-ustaz yang masuk kemari, aku tengok udah kalah ilmu ustaznya. Ya, sudah banyak masuk sama bapak semua. Mudah-mudahan bapak insya-Allah ditinggikan Allah derajatnya. Hanya 2 yang ditinggikan Allah derajat. 1 orang beriman, 2 orang berilmu pengetahuan. Hindari permasalahan, hindari permusuhan, hindari yang menghebohkan khilafiyah, karena itu ada pemain-pemainnya. Jadi kita sejukkan saja hati kita di sisa-sisa kehidupan ini. Semoga hidup husnul khotimah, insyaallah kembali ke sisi Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usah lagi bertanya-tanya, balik aja kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Waghfir lana ya Allah, waghfir lana ya Rahman, waghfir lana ya Rahim dzunubana
ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا جميلا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.